Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa untuk bersyukur atas segala rahmat, hidayah serta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Tentu kita tidak akan mampu bila kita menghitung berapa dan sebanyak apa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dari pagi hingga malam, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama yang sangat patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Karena tidak semua Allah beri kesempatan kepada manusia di muka bumi ini untuk mendapatkan nikmat Islam dan iman ini. Hanya orang-orang yang Allah pilih dan hanya orang-orang tertentulah yang Allah berikan terhadap nikmat iman Islam tertentu. Selanjutnya salat dan salam marilah kita berdoa Allah semoga senantiasa tersampaikan. Semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, barang siapa yang bersolat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersolat kepadanya sebanyak 10 kali. Sungguh ini merupakan hal yang sangat mulia, merupakan hal yang sangat besar. Bayangkan bila kita bersolat kepada Allah, bersolat kepada Nabi sebanyak 10 kali, maka Allah akan bersolat kepada kita sebanyak 100 kali. 1 kali kita bersolat kepada Rasulullah 10 kali, maka Allah akan bersolat kepada kita. Setiap kita bersolat kepada baginda Nabi, maka Allah bersolat kepada kita sebanyak 10 kali. Semakin kita berselawat, semakin kita berbanyak salat, maka kita kalikan sebanyak 10 kali, dan begitu seterusnya Allah bersolat kepada kita. Dan apabila semakin banyak kita bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu Allah memberikan dan Allah semakin banyak bersolat kepada kita. Kemudian yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Zulheldi MAG sebagai dosen pengampu kelas D, yaitu mata kuliah Tafsir Tarbawi, lebih tepatnya di kelas Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas D. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zikri Akbar, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab kelas D semester 3. Pada kesempatan ini sebelum saya akan memulai dari sebuah tugas yang Ustaz amanahkan kepada kami, saya akan membacakan ayat tersebut atau surat yang akan saya bacakan, yaitu Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita ketahui yaitu ayat kursi. Baiklah, saya akan mulai dengan membaca ayat Al-Baqarah 255 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Kemudian selanjutnya saya akan mempelajari satu persatu makna atau terjemahan dari ayat kursi ini. Kita mulai dari awal, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan Allah itu tidak menimpa kepadanya kantuk atau mengantuk, dan tidak pula Allah itu tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya atau Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apapun atau apa-apa yang di hadapan mereka, dan Allah juga tetap bakalan mengetahui, dan Allah pasti mengetahui apapun yang berada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa atau apapun dari ilmu Allah melainkan apa dari suatu hal tersebut yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Al-Baqarah ayat 255. Dari yang telah saya sampaikan, yaitu makna dari surah Al-Baqarah ini, mungkin kita dapat mengulas mengapa ayat ini disebut sebagai yang sebagian kita kenal atau sebagai yang masyhurnya dikenal sebagai ayat kursi. Mengapa ayat kursi? Kata kursi di sini diambil pada kalimat kursi, yang mana ayat ini mengandung banyak tentang sifat-sifat Allah terutama, dan yang lainnya tentu tentang kuasa Allah. Jadi karena ini meliputi atas segala sifat-sifat Allah dan kuasa Allah, maka dibilah ayat ini agar disebut, dan kebanyakan yang masyhurnya disebut sebagai ayat kursi. Dan pada ayat ini merupakan ayat yang paling banyak di Al-Quran yang menunjukkan terhadap sifat-sifat Allah. Pada ayat ini tidak ada pada ayat yang lain yang ada di Al-Quran yang lebih banyak membahas atau menyebut tentang sifat-sifat Allah. Selanjutnya penafsiran dari ayat ini yaitu menjelaskan tentang sifat Allah, menjelaskan tentang nama-nama baik Allah. Ayat yang paling banyak menyebut sifat Allah. Selanjutnya makna penafsiran dari ayat ini, tidak ada Tuhan, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah
hanya Allah lah satu-satu yang berhak disembah, atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apapun dan siapapun makhluk manusia yang mengakui Tuhan selain Allah, maka Tuhan itu tiadalah ada gunanya kecuali Allah lah yang sepatutnya kita sembah, karena yang mereka sembah itu merupakan suatu hal yang tidak berguna. Karena tentu saja sudah jelas bahwasanya hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, karena tidak ada Tuhan yang di dunia ini, di bumi maupun di langit, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seorang manusia yang menyembah berhala, tentu itu bukan hal yang salah, sedangkan berhala tersebut dibuat oleh manusia sendiri. Ini suatu hal yang sangat tidak masuk di logika. Bagaimana mungkin Tuhan yang akan dia sembah, dia sendiri yang membuatnya? Justru ini suatu hal yang sangat fatal, suatu hal pemikiran yang sangat fatal, karena sudah jelas itu Tuhan berhala yang mereka anggap Tuhan tersebut mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Jadi maksud di sini ini ayat sini menyebutkan atau menjelaskan bahwa tidak ada pun satu pun Tuhan di muka bumi ini maupun di alam semesta ini yang berhak disembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak disembah. Satu-satunya Tuhan bersembah hanyalah Allah. Selanjutnya makna dari Al-Hayyu yang bermakna sini adalah Al-Hayy itu bermakna hidup, maha hidup. Jadi maksud maha hidup sini, Allah itu hidup kekal. Allah tidak kekal, Allah tidak mungkin mati. Allah itu kekal selama-lamanya. Tidak seperti manusia yang pasti manusia memiliki ajal lalu mati dan lanjut kepada kehidupan yang berikutnya. Lalu makna dari Al-Qayyum, mana Al-Qayyum itu sebenarnya merupakan asal katanya dari qama yaqumu, yang artinya berdiri, atau makna yang lebih rincinya itu berdiri sendiri. Jadi penafsirannya itu Allah itu berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Allah itu selalu mengurus makhluknya, tidak perlu bantuan, karena Allah itu maha mampu. Allah itu bisa mengatur dengan sendirinya. Dan hikmah mengapa Allah memberikan tugas kepada malaikat bukan berarti Allah tidak mampu, tapi agar kehidupan dunia ini memiliki hikmah, sehingga Allah memberikan tugas-tugasnya kepada makhluknya terhadap tugas-tugas tertentu. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk melaksanakan semua yang ada di muka bumi ini maupun di alam semesta. Sungguh apapun yang ada di dalam semesta ini Allah mampu. Allah tidak perlu untuk bantuan kepada siapapun, karena Allah merupakan Tuhan, Allah Maha Pencipta. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Dari kalimat atau dari jumlah ini maksudnya adalah Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Mustahil Allah itu mengantuk dan mustahil Allah itu tidur, karena itu mengantuk dan tidur itu bukan sifat dari manusia. Tidak mungkin Allah menyerupai atau menyamai sifat dari manusia. Tentu Allah itu maha mampu, maha bisa segala-galanya. Dan manusia itu sangat lemah, sehingga manusia itu memerlukan untuk tidur, untuk beristirahat. Dan setelah beristirahat, manusia memiliki kekuatan atau memiliki energi yang lebih baik dibandingkan dia lelah tapi dia tidak tidur. Jadi maksud di sini ini Allah tidak tidur dan tidak mengantuk, itu maksudnya adalah karena tidak mungkin Allah itu lelah, tidak mungkin Allah itu letih, karena yang lelah letih itu hanyalah manusia yang membutuhkan tidur untuk beristirahat. Allah selalu menguasai makhluknya dimanapun dan kapanpun. Lalu penafsiran dari ayat ini merupakan Allah itu pemilik apapun yang ada di langit dan di bumi.
Allah merupakan pemilik apapun yang menggantung, apapun yang membentang di muka bumi ini, apapun segala benda yang ada di alam semesta, Allah lah pemiliknya, Allah lah yang menciptakannya dengan fungsi masing-masing dari apa yang Allah ciptakan. Tentunya apapun yang Allah ciptakan di alam semesta ini pasti ada fungsi, pasti ada maksud atas penciptaan tersebut. Tentu apa yang Allah ciptakan pasti memiliki maksud yang mungkin bisa kita sampai mengetahuinya, dan bisa jadi tidak semua, dan itu pasti tidak mungkin kita semua tahu apa yang Allah maksud. Lalu penafsirannya adalah selanjutnya, pemberi dan mengizinkan pemberian syafaat. Maksud di sini adalah Allah lah yang memberikan syafaat, Allah lah yang memberikan pertolongan. Tidak ada yang dapat pertolongan kecuali itu hanyalah izin dari Allah. Allah lah yang berhak untuk mengizinkan apakah manusia itu mendapatkan syafaat atau mendapatkan pertolongan. Tentu kita hanya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Tidak kepada siapapun kecuali kita hanya berharap kepada Allah semata. Selanjutnya, Allah mengetahui segala yang di hadapan dan di belakang makhluknya. Apapun kita kerjakan di depan kita dan apapun yang terjadi di belakang kita, pasti Allah mengetahui segala sesuatu. Karena itu merupakan kuasa Allah dan itu merupakan suatu sifat Allah untuk mengetahui apapun yang terjadi dan apapun yang terjadi di depan dan di belakang kita. Karena apapun yang tersembunyi, walaupun itu di lubang semut, sekecil lubang semut itu, pasti Allah mengetahui apapun yang terjadi di alam muka bumi ini. Dan tentunya Allah berkuasa atas langit dan bumi. Terjadinya gempa, terjadinya gunung meletus, itu merupakan atas kuasa Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja atas apa yang kita hadapi seperti musibah gempa ini, ada maksud Allah mengapa Allah memberikan bencana kepada kita. Sebagai pengingat agar kita senantiasa untuk sadar agar kembali kepada jalan Allah yang Allah ridhoi. Apapun yang ada di atas langit dan bumi, Allah berkuasa atas segala-galanya. Dan tentu Allah tidak mungkin merasa susah, tidak mungkin merasa keberatan. Yang maksudnya di sini adalah tidak mungkin Allah merasa keberatan untuk memelihara langit dan bumi, karena langit dan bumi ini seluruhnya Allah lah yang menciptakan. Tentunya apa yang Allah ciptakan, tentunya Allah menjaga dan menyayanginya seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya. Tentunya seorang ibu tersebut sayang dan pasti sayang dan memberikan sebuah perlindungan kepada anaknya. Begitu pula Allah tidak mungkin merasa keberatan untuk memelihara langit dan bumi. Selanjutnya, pada penafsiran tersebut mengandung makna bahwasanya Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, tidak ada yang bisa menjangkaui, tidak ada yang bisa untuk mendalili Allah, karena Allah lah yang paling besar, yang Maha Besar dan yang paling agung. Lalu kesimpulan pendidikan dari penafsiran ayat kursi ini atau surah Al-Baqarah ayat 255 ini adalah terdapat sebuah pendidikan akidah dan tauhid. Ini merupakan betapa penting, terutama untuk memberikan suatu pemahaman kepada anak didik. Sebagai seorang calon guru, pastinya harus memberikan pemahaman akidah dan tauhid yang baik kepada anak didik yang akan dididik. Tentunya merupakan suatu hal yang paling mendasar, sebagaimana di ayat ini terdapat sifat-sifat Allah
Dan di awal ayat ini maknanya merupakan sebuah ketauhidan, yang itu Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi betapa pentingnya untuk menanamkan sejak dini kepada anak didik atau yang dididik, agar mengetahui dan menanamkan pada dirinya bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena tauhid ini merupakan yang paling mendasar, yang paling penting, sebagai satu hal yang tidak boleh dihiraukan. Lalu ada makna akidah, dan di sini terdapat pendidikan agar apabila kita sambungkan atau bila kita simpulkan, tentu saja di samping itu akidah juga penting dan sangat penting, karena kan dikarenakan akidah itu merupakan suatu hal yang akan menopang. Apabila akidah tauhidnya sudah bagus, maka untuk langkah-langkah berikutnya atau untuk pembinaan berikutnya insyaallah dapat dilaksanakan lebih mudah. Dan pada ayat ini sebelumnya telah kami jelaskan, pada ini mengandung banyak sifat-sifat Allah yang patut kita ketahui, yang patut kita maknai dengan suatu hal yang sangat luar biasa. Dan sifat Allah sangat bakalan eksis hingga sampai kapanpun. Eksistensinya dari sifat Allah ini tidak akan pernah pudar. Maka sejak awal hingga akhir, maka seperti itulah Allah maha segala-galanya, bahwasanya Allah yang maha tinggi, Allah maha agung. Sungguh dengan mengetahui dari makna pendidikan ini, semoga kita dapat menanamkan kepada yang akan kita didik untuk memperkenalkan tentang sifat-sifat Allah dan menanamkan tentang keakidahan yang baik dan benar serta tauhid yang lurus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.